Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafis sadat sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum kita bersama-sama saling menghormati dan menyapa dalam kebaikan seluruh yang hadir pada sore hari ini, kita mengawali majelis, melanjutkan program kebaikan kita dengan melanjutkan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah atas nikmah azimah, nikmah kesehatan, nikmah kesempatan yang Allah berikan sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan majelis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhanya, keberkahan kepada majelis ini sehingga kita keluar dari tempat ini membawa faedah, manfaat ilmu, dikabulkan seluruh hajat-hajat kita, diampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Bersambung daripada itu, kita bersama-sama senantiasa memanjatkan solawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang suci dan agung, juru selamat sejati yang membawa kita kelak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap masuk surganya Allah ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait, yaitu Al-Ustadz Al-Karim Ibnul Karim, Ustadz Hadi Ibn Haji Minhaj, dan seluruh keluarga beliau, saudara-saudara beliau, ibu beliau, istri beliau, dan seluruh anak putra beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sebagai sahibul bait yang hari ini mengembangkan majelis Al-Muhibbin ini dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, disehatkan fisiknya, dan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para habaib, para guru, tuan guru, para orang tua kita, tuan-tuan, puan-puan semuanya yang hadir, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Al-Fagir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan setiap tahun hadir memenuhi undangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis kebajikan ini Al-Muhibbin, tempat kita hari ini merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin di mana-mana tempat sekarang ini, di Indonesia kah, di Malaysia, di semua tempat. Kami pun kemarin datang dari Moskow, Masya Allah, banyak kaum muslimin di sana juga merayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing bagaimana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang sudah terbiasa merayakan, tentu terus perlu mengingat apa guna, apa perlu kita ini susah payah, kenapa harus merayakan. Yang kaum wanita, bunda-bunda kita, ibu-ibu kita semuanya memasak makanan, memasak kue-kue semuanya untuk menyiapkan kita. Kemudian seluruhnya kita menyiapkan berhari-hari, kita bertemu untuk menyiapkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di Kuala Lumpur, esok ada di Malaka, kemudian ada bagian-bagian di Kuala Lumpur, di semua tempat kita merayakan peringatan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita perlu ingatkan sama-sama. Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Kami semua, kita semua ini tempatnya salah dan lupa. Sholat saja yang wajib perlu diulang-ulang.
Semuanya perlu diulang-ulang. Wuduknya perlu diulang, sholatnya perlu diulang. Kita pun makan setiap hari perlu makan diulang-ulang. Demikian pula mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengingat? Karena beliau adalah satu-satunya manusia yang nanti akan menyelamatkan kita fi dini wa dunia wal akhirah. Dan kita para hadirin seperti ini bisa beragama Islam, mengenal Allah Ta'ala, mengetahui Al-Quran, mengetahui bagaimana kebaikan, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita berniaga, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita cara bermakan, bagaimana kita cara bermasyarakat, bagaimana kita cara kehidupan, semuanya disebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bismillah kita pelan-pelan berfikir para hadirin. Bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sampai di situ para hadirin. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu. Seandainya Allah Taala qamakal, seandainya tak ada Nabi Muhammad, Allah tak menciptakan Ar-Rasul, Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Bumi ke, matahari ke, lautan, manusia, hayawan, tumbuhan, semuanya tak ada. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW. Ini begitu besarnya fungsi dan peran daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa keistimewaan yang lain? Nabi Muhammad ini makhluk pertama yang Allah ciptakan dan makhluk akhir yang Allah utus. Makhluk yang pertama Allah ciptakan dan Nabi sebagai akhir khataman nabiin, sebagai akhir daripada utusan. Ini kita pegang para hadirin. Sampai-sampai Nabi Adam yang kita ketahui sebagai orang pertama yang diciptakan oleh Allah melakukan kesalahan sebab dirayu oleh istrinya untuk memakan buah. Kemudian kesalahan itu menyebabkan dia diturunkan oleh Allah di muka bumi. Sebelum ke muka bumi, Nabi Adam meminta maaf, meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam saja sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan, ketika minta ampun tidak berani langsung kepada Allah. Masih membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau minta ampun, Allahumma bihaqqi Muhammad. Dengan nama asma Nabi Muhammad, beliau berfasilah, ya Allah, ampunilah kami. Wafartani, ampunilah saya ya Allah, bijahi, dengan nama bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam nih manusia yang pertama ketika meminta ampun kepada Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa tahu Nabi Adam ada Nabi Muhammad? Ketika mata Nabi Adam pertama melihat, Allah ciptakan, di situ ada tulisan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masyaallah, luar biasa. Maka hadirin, betapa besarnya, mulianya. Ayo sama-sama bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Kita ini dijadikan umatnya Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alhamdulillah, nikmat azimah, nikmat yang amat besar, nikmat yang amat agung, nikmat yang tidak ada duanya. Kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi yang lain. Kepengen Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara kita tak meminta pun, kita tidak memohon kepada Allah, kita dapat bisyarah, hidayah, kenikmatan azimah, bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para hadirin, kalau kita masa hanya sekedar 25 menit lah. Di hadapan kita ini ada kitab Maulid. Nah, jadi kita apa perlunya mengingat kepada Nabi Muhammad tadi sudah sampaikan. Terus kita bagaimana cara kita iktiba
mencintai, mengingat. Setelah kita tahu kemuliaan Nabi Muhammad, kita mencintai Nabi Muhammad, terus apa yang mesti kita perbuat? Ini yang penting. Tidak sekedar cinta kepada Nabi. Boleh, bagus, harus. Mahabbah, harus. Tapi kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, agar nanti di akhirat Nabi Muhammad tahu kita umatnya dan dibawa di hadapan Allah, dan kita bisa mendapatkan syafaat udma dari Nabi Muhammad, masuk surganya Allah ma'a Nabi Muhammad SAW. Itu yang penting. Tidak sekedar kita ceramah, menyampaikan, tapi kita mesti ada upaya. Kami pun banyak salah, kami pun banyak khilaf, kami pun tempat lupa, kami pun tempat banyak kedosa-dosa kita. Bijahi Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad, dengan ampunan dari Nabi Muhammad, dengan dekat kepada Nabi Muhammad, dan niat untuk ittiba kepada Nabi Muhammad, kita berupaya untuk memperbaiki diri. Hadirin wal hadirat, dalam kitab Ad-Diba ini banyak di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Kamboja, di mana-mana Patani, di mana tempat ada sirah nabawiyah, ada biografi, ada kitab tentang maulid, tentang menceritakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang paling lama kitab Ad-Dibai dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Umar Ad-Dibai Az-Zabidi dari Yaman. Kita doakan bersama Ustaz Hadi suatu waktu kita bisa membaca Maulid Diba di depan makam beliau. Ihtiraman, hormat kepada beliau. Kemudian ada kitab Maulid Habsyi, Sibtu Durar, yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Mudah-mudahan bersama mungkin insyaAllah Ustaz Hadi sudah pernah ke sana, kita diajak bersama membaca maulid di hadapan makam Sibtu Durar, Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Ada lagi kitab Barzanji, Maulid Barzanji, yang dikarang oleh Said Ja'far Ibn Husain, ada yang mengatakan Ibn Hasan Al-Barzanji juga. Ada lagi kitab Maulid Diyaul Lami, dikarang oleh Al-Alama Al-Habib Umar Ibn Hafid dari Hadramut. Ini perlu kita baca. Setelah baca kita pahami artinya dan kita lakukan apa yang ada sebagian daripada kitab-kitab itu. Al-Faqir karena masa tak lama, di dalam Maulid Diba ini yang sama-sama ayo kita sama-sama ikutin. Sebelum qiyam, di situ ada satu kalimat wa du'adil habibah sallallahu alaihi wasallam syajidan syakiran hamidan. Nabi Muhammad SAW ini ada ibu-ibu juga, penting bagi anak-anak kita supaya kita mengikuti kita tiba. Jadi Rasul Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan bersujud. Ini pun di mana-mana ceramah saya sampaikan berulang-ulang sampai pun saya bosan. Tapi supaya kita ingat terus, tak lupa. Setiap kita maulid kita ingat itu. Ar-Rasul dalam kitab Ad-Diba dikatakan lahir syajidan, bersujud pada Allah. Apa maknanya? Kalau kita cinta kepada Rasul, kalau kita cinta kepada yang diucapkan Maulid Ad-Diba ini, kita harus menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Sujud au makna as-sholah juga bisa. Salah satu bentuk sujudnya kita umat Islam adalah sholat. Maka pesan kita, kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, betul-betul mahabbah kepada Rasulullah, betul-betul memang mengaku umatnya Rasulullah, harus wajib jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Apa kelebihannya? Saya bersambung dengan Ad-Diba. Satu perintah para hadirin wal hadirat yang langsung dipesankan, diperintah oleh Allah kepada Rasul tanpa ada perantara malaikat, as-sholah. Nanti kita hubungkan dengan peristiwa Palestina di Aqsa. Kenapa kemudian Masjid Al-Aqsa menjadi masjid suci yang hari ini mau dirusak oleh kaum Yahudi, mau diambil Yerusalem oleh Yahudi. Ini penting. Ar-Rasul menerima perintah yang langsung. Kalau perintah haji, perintah puasa, perintah zakat lewat malaikat. Illa as-sholah langsung dari Allah. Saking besarnya. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, as-sholah, as-sholah, ummati, ummati. Mengingatkan untuk melaksanakan perintah sholat.
Hari ini hadirin, orang ramai bicara tentang Palestina. Saya sekali pernah ke Palestina, pernah ke Gaza, pernah ke Hebron, pernah ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, gemetar di situ kita para hadirin. Batu saja, batu saja. Batu, tak ada apa batu. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, dia ini terbang nak ikut Mi'raj bersama Nabi Muhammad SAW. Ada apa di Mi'raj? Ada as-sholah, perintah sholat. Bani Israel, Yahudi hari ini, tidak sekedar dia ingin merusak bangsa Palestina, tapi yang inti adalah dia ingin merebut itu Al-Quds, ingin merebut daripada Aqsa, supaya nanti kita umat Islam tidak lagi mengenal Al-Aqsa. Kalau sudah habis Al-Aqsa, batu yang tempat pijak Nabi Muhammad tak ada, maka jangan bilang lagi umat Islam 10, 20 tahun lagi tidak mengenal Masjid Al-Aqsa dan dia tidak tahu apa itu as-sholah. Karena dihapus sejarah sholat. Ini yang kita khawatirkan. Kalau cuma orang Yahudi ingin menambah pulau, dia bisa menambah reklamasi. Laut pun diuruk dengan pasir, bisa. Bukan itu para hadirin. Maka kenapa umat Islam perlu membela Aqsa? Karena di situ tapak tilas Rasulullah menerima perintah sholat. Kalaupun tak ada, maka nanti anak cucu kita tidak tahu as-sholah, sholat. Kalau sholat tidak tahu, maka Islam kita habis. Inilah yang dikehendaki walan tardha antal yahudi wan nasara. Inilah yang dikehendaki oleh orang Yahudi dan Nasrani. Berikutnya hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, syakiran, lahir dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan semua. Setelah kita ditinggal 14 abad, 1400 tahun lamanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat yang susah, gelisah, banyak soalan, banyak masalah, hati kita tak tenang, pikiran kita tak tenang. Susah kita ini. Maka problem banyak. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini memang punya problem, tempatnya masalah. Satu selesai masalah, timbul masalah lagi. Di rumah ada masalah, di niaga ada masalah, di office ada masalah, bahkan di diri kita sendiri masalah. Antara pikiran kita, kemauan kita, jasad kita, jawarih kita, masalah semua. Maka hari ini banyak orang sakit, hari ini banyak orang stroke, tak mampu dia menyeimbangkan, balancing antara badan dan pikiran kita. Sebab apa? Kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dulu ayam sahabah Nabi, ketika ada soalan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa sahabat, ada soalan langsung kepada sahabat, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih pada para ulama, para masyayikh kita, para habaib kita, orang-orang solihin, maka banyaklah minta nasihat, banyaklah berjumpa, banyaklah datang ke majelis-majelis ilmu, agar kita mendapatkan satu nasihat kebaikan, agar diri ini menjadi tenang. Salah satu kunci kita, semuanya ini, entah yang tua, entah yang muda, atau siapapun, ibu-ibu kita, tuan-tuan puan, semuanya, kalau kita hendak menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang bahagia, hendaklah menjadi orang yang ahli syukur. Sebagaimana riwayat Siti Aisyah, istri tercinta dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika setiap malam melihat Rasulullah ini sujud, terus sholat, terus sampai bengkak kakinya, ya Rasulullah, kenapa? Engkau ini Nabi, engkau ini maksum, engkau ini terpelihara oleh Allah. Kenapa masih sholat terus? Kemudian Nabi menjawab, Aukamakol, tidaklah kau ingin aku ini menjadi hamdan syakura. Orang-orang yang bersyukur, hamba-hamba yang bersyukur. Maka resep kita, kalau kita mengikuti kitab maulid ini, pertama kita harus menjadi ahli ibadah, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Yang kedua, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang terakhir, hamidan. Rasulullah ini menjadi orang yang senantiasa memuji kepada Allah, ai ahli zikir. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tahapan-tahapan. Di situ Rasulullah berjumpa kepada orang yang memikul beban yang berat. Ini apa ya Jibril? Ini adalah orang yang dikasih amanah, tak mampu, minta lagi. Kasih amanah, mampu, tidak mampu, minta lagi. Kemudian datang lagi, baunya ada harum. Ini raihah apa ya Jibril? Ini baru harum apa? Ini baru harum Dewi Masitoh, seorang budak pembantu daripada Fir'aun. Yang karena Allah dia harum namanya, dia orang biasa, dia orang tak terkenal, dia orang hina-dina di dunia, tapi la ilaha illallah, kalimat tauhidnya sampai mati dia, anak dia mati, suaminya mati, demi Allah alam jagat raya ini harum baunya sebab Dewi Masitoh. Baunya pun dihirup oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun fil akhir malaikat Jibril tak mampu lagi naik, ya Rasulullah, cukup di sini. Kami tak mampu lagi naik. Itu tempat istana luar biasa. Ada emas, berlian, intan bergemerlap. Ya Jibril, sebelum kita berpisah, ini tempat apa ya Jibril? Tempat umatmu nanti, orang yang lisannya tidak pernah kering atau basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamidan, ayo jadikan lisan kita zikir banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah, dekat kepada Rasulullah, ahli solawat, ahli maulid, dan kita juga senantiasa mengamalkan ibadah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ini saja yang bisa kita sampaikan karena macamnya masa sudah sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengampuni dosa-dosa kesalahan kita baik yang nampak maupun tak nampak para hadirin bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surganya kepada Allah ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada al-muhibbin kita doakan mudah-mudahan beliau semua sehat wal afiat, dimudahkan seluruh urusannya, dan anak-anak kita semua daripada murid-murid sini menjadi murid-murid yang salihin insyaallah. Pertumbuhan dari majelis kebajikan ini terus berkembang, masya Allah, kami lihat setiap tahun pun masih berkembang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah amal jariah yang luar biasa daripada almarhum Al-Ustaz Minhat yang kami pun tahu beliau luar biasa. Saya yakin di barzah beliau akan senang melihat pada anak-anaknya, melihat majelis kebajikan ini terus berkembang, dan beliau bersama seluruh keluarganya akan menerima hadiah jariah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Sebelum tibanya kelahiran baginda, terdapat alamat dan jua petanda. Para anbiya telah pun bercerita kepada umat mereka tentang Nabi kita ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada
ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أهل الكتاب namakan anak mereka dengan Muhammad, tapi mati semuanya kerana Allah sudah pun memelihara nama mulia kekasih yang tercinta ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulki Allahi. Pertama dilindungi Allah dengan berkat cahaya Rasulullah dari serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulki Allahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallahu khairan jazak.